Kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat konferensi pers langsung dari kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan informasi terkini. Penjelasan setelah rapat terbatas penanganan darurat gempa bumi di Sulawesi Tengah ini, besok Bapak Presiden akan ke Palu lagi, sehingga tadi saya mundurkan dikit, dan kebetulan juga datanya update terus. Oke, kita mulai. Oke, selamat siang rekan-rekan media. Jadi akan kami sampaikan perkembangan penanganan darurat bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah sampai dengan hari ini. Dan data selalu update sehingga kita juga terus melakukan perbaikan agar data tersebut update dan valid. Kita betul-betul berasal dari posko dan kontak dengan berbagai tempat, dan alhamdulillah sudah banyak yang bisa dihubungi. Oke. Ini sampai dengan tadi, ini paling baru sendiri data korban meninggal dunia, karena kita baru aja dapat informasi staf kami yang berada di posko sana, sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat tadi, tercatat 1.234 orang meninggal dunia. 1234 orang meninggal dunia. Korban berasal dari Kota Palu, Donggala sebagian Sigi, dan Parigi Mutong. Jadi kita mau pilah-pilah per kabupaten sulit. Karena tim SAR gabungan ketika menerima atau memperoleh jenazah langsung dibawa ke rumah sakit, dan banyak rumah sakit ada di Kota Palu. Oleh karena itu korban yang kemarin kita pilah-pilah, Kota Palu sekian, Donggala sekian, Parigi Mutong dan sebagainya, sampai saat ini kita belum bisa. Tapi totalnya 1, 2, 3, 4 orang meninggal dunia yang berasal dari daerah yang terdampak tadi. Dan korban meninggal dunia disebabkan oleh gempa bumi, terutama karena reruntuhan bangunan akibat gempa dan terjangan dari tsunami. Sebagian korban sudah dimakamkan kemarin, dan hari ini juga akan dimakamkan. Korban meninggal diidentifikasi sebelum dimakamkan. Sementara itu korban luka berat 799 orang dirawat di rumah sakit. Kemudian korban hilang 99 orang, yaitu di Pantoloan Induk 29 orang, Donggala 17 orang, Palu 4 orang, Pasarwani 7 orang, Jalan Kijang 11 orang, Jalan Roja Moici 4 orang, Jalan Muhammad Hatta 25 orang, Patung Kuda 1 orang, dan Kampung Nelayan 1 orang. Korban tertimbun yang berdasarkan laporan masyarakat 152 orang. Sementara itu pengungsi 61.867 jiwa yang tersebar di 109 titik. Rumah rusak 65.733 unit, dan kerusakan ini belum kita klasifikasikan, rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Sedangkan jumlah korban yang tertimbun di Petobo di Kabupaten Sigi dan di Balaroa di Kota Palu belum dapat kita perkirakan. Karena memang rumahnya ambles karena adanya proses amblesan dan pengangkatan, dan ada juga karena tertimbun oleh likuifaksi, lumpur. Jadi kita masih melakukan pendataan seberapa banyak di sekitar komplek perumahan yang kondisinya hilang, rata dengan tanah dan rusak berat tadi, yang diperkirakan tertimbun. Data korban meninggal dari 1.234 tersebar di 109 titik tadi ya. Ini bervariasi. Coba next.
Ya, kita pakai yang ini aja. 61.867 yang tersebar di 109 titik. Jumlah setiap titik itu bervariasi. Ada yang 13 orang, ada juga yang sampai 10.068 orang. Dan sebarannya berdasarkan data tadi pukul 10, seperti ini. Nanti kita kopikan semua datanya. Karena ada 109 titik. Lanjut. Dan dalam hal ini untuk penanganan pengungsi, belum semuanya kebutuhan dasar bagi para pengungsi terlayani dengan baik. Karena keterbatasan yang ada di sana. Logistik masih terbatas. BBM masih sangat terbatas. Kemudian hal-hal yang lainnya. Sehingga seperti tenda, kita memerlukan cukup banyak. Selimut, matras, velvet dan sebagainya. Makanan, minuman, pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, MCK, trauma healing, sandang dan lainnya masih sangat banyak diperlukan bagi para pengungsi. Dengan adanya logistik, bantuan logistik yang terus berdatangan, pelayanan kepada pengungsi menjadi lebih baik dibandingkan dengan H+1, H+2, dan sampai kemarin. Artinya apa? Memang kita perlu waktu untuk melakukan penanganan tersebut karena supply demand logistik yang berada di daerah bencana memang mengalami gangguan. Oleh karena itu perbaikan-perbaikan terus dilakukan. Dan dalam hal ini prioritas penanganan darurat pada hari ini difokuskan kepada 6 hal. Yang pertama melanjutkan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Sudah ada 16 unit alat berat. Dan alat berat masih akan terus berdatangan. Yang berasal dari Mamuju, Gorontalo, Poso, Balikpapan. Demikian juga jumlah personil tambahan terus-menerus dikirimkan. Baik menggunakan sarana pesawat udara, dari jalur darat maupun dari kapal. Sampai dengan hari ini, personil yang terlibat dalam penanganan darurat tadi 6.399 orang. Di mana 3.169 personil dari TNI, 2.033 personil dari Polri, 1.086 personil dari kementerian, lembaga, Pemda, dan 1.100 relawan. Masih dalam perjalanan, masih banyak yang menuju ke Palu, Donggala, Sigi, Parigi Mutong untuk melakukan penanganan darurat. Alutsista yang digunakan pun dikerahkan 2 KRI, 3 helikopter, 5 pesawat, dan akan ditambah lagi. Beberapa helikopter waterbombing BNPB yang saat ini menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, sebagian juga akan didorong untuk melakukan penanganan darurat ini. Baik proses evakuasi maupun dropping bantuan logistik. Yang kedua, penanganan medis dan jenazah. Bantuan tenaga medis termasuk obat-obatan dan lainnya terus berdatangan. Juga didirikan rumah sakit lapangan. Karena rumah sakit yang ada saat ini tidak mampu melayani. Kemudian ada sebagian pasien yang ingin dirawat di halaman, di luar bangunan. Mengantisipasi gempa susulan. Dan untuk pemakaman massal, kemarin sudah dimakamkan 73 jenazah. Kalau tidak salah sebenarnya data ini lebih. Mesita, tadi sebenarnya kan sudah ada 100 berapa korban ini. 153 korban atau jenazah yang kemarin sudah dimakamkan di TPU Paboya. Juga ada beberapa TPU yang ada di sekitar sana. Tapi paling banyak adalah di TPU Paboya. Kemudian hari ini dimakamkan jenazah yang lebih banyak. Sudah disiapkan 15 truk dan 1.000 kantong mayat untuk pemakaman jenazah. Berapa hari ini yang akan dimakamkan disesuaikan dengan